Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Agung Andoko, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Tanjung Harapan, Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur. Dalam video ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak terkait gambaran diri sebagai guru penggerak di masa depan. Pokok pembahasan dalam video ini adalah nilai-nilai guru penggerak dan gambaran diri sebagai guru penggerak di masa depan. Tapi sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu nilai. Menurut Rokis, dalam Abdul H. 2015, menyatakan bahwa nilai merupakan keyakinan sebagai standar yang mengarahkan perbuatan dan tolok ukur pengambilan keputusan terhadap objek atau situasi yang sifatnya sangat spesifik. Kehadiran nilai-nilai positif dalam diri seseorang akan membantu mereka mengambil posisi ketika berhadapan dengan situasi atau masalah, sebagai bahan evaluasi ketika membuat keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Melihat peranan nilai sangat penting dalam kehidupan tingkah laku sehari-hari, oleh karena itu, guru penggerak memiliki nilai-nilai yang harus dipahami dan dijiwai. Apa saja nilai-nilai guru penggerak? Yang pertama adalah berpihak kepada murid. Guru penggerak harus mengutamakan kepentingan murid, menganalisis dan memenuhi kebutuhan belajar murid, selalu berupaya agar proses pembelajaran lebih baik lagi dan memberikan kesempatan yang luas bagi murid dalam mengembangkan minat dan bakatnya. Nilai yang kedua adalah mandiri. Guru penggerak harus semangat untuk terus belajar sepanjang hayat, memiliki motivasi intrinsik untuk mengembangkan diri, dan terpacu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang ketiga adalah reflektif. Guru penggerak harus memaknai setiap pengalaman yang terjadi di sekelilingnya, memiliki daya saing yang tinggi, mengubah rencana menjadi aksi nyata, menerima masukan dan kritikan dengan bijak, dan menjadikan refleksi sebagai kebiasaan. Nilai yang keempat adalah kolaboratif. Guru penggerak harus senantiasa membangun kolaborasi, senantiasa membangun rasa saling percaya dan saling menghargai, dan mampu mengelola kekuatan peran dari setiap pemangku kepentingan di sekolah. Dan terakhir adalah nilai inovatif. Guru penggerak harus senantiasa memunculkan ide dan gagasan yang efektif, memiliki sikap pantang menyerah, dan pandai membaca peluang atau potensi yang ada di sekitar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Jika saya telah berperan sebagai guru penggerak selama 3 tahun, maka aktivitas apa saja yang telah saya lakukan yang menggambarkan nilai-nilai guru penggerak? Aktivitas yang mencerminkan nilai berpihak kepada murid antara lain: melakukan asesmen diagnostik, melakukan asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif untuk mengetahui kemampuan awal murid pada setiap topik pembelajaran, memahami minat, gaya belajar, motivasi belajar, dan lingkungan sosio-kultur murid. Kemudian, melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada murid untuk menemukan sendiri konsep yang sedang dipelajari, mendorong kolaborasi antar murid, menghadirkan pengalaman belajar yang bermakna, yaitu pembelajaran yang menyenangkan, tetapi juga menantang dan relevan terhadap murid. Berikutnya adalah melakukan pembelajaran yang bervariasi, memberikan pengalaman belajar kepada murid dengan menerapkan pendekatan, metode, dan model pembelajaran yang bervariasi. Selain itu, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media pembelajaran, serta menghadirkan pembelajaran yang mengembangkan keterampilan abad 21. Kemudian, melakukan pengembangan minat dan bakat. Melakukan pembimbingan sebagai upaya pengembangan minat dan bakat murid baik pada bidang akademik, seperti OSN, lomba cerdas cermat, dan lain-lain, maupun pada bidang non-akademik, seperti O2SN, FLS 2N, dan lain-lain. Berikutnya adalah melakukan pengembangan budi pekerti. Berpartisipasi aktif dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan budi pekerti murid, seperti sholat berjamaah, penerapan 5S, integrasi topik pada pembelajaran dengan nilai-nilai agama, dan lain-lain, dan selalu berupaya menjadi role model atau teladan yang baik bagi murid. Berikutnya, aktivitas yang menggambarkan nilai mandiri antara lain
melakukan pengembangan diri, meningkatkan kompetensi sebagai seorang guru dengan mengikuti berbagai pelatihan, workshop, dan bimbingan teknis. Belajar mandiri dengan mencari ilmu tentang pendidikan yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kedua adalah melakukan penelitian. Sebagai upaya meningkatkan kualitas pembelajaran, guru melakukan penelitian berkaitan dengan masalah yang dihadapi terkait pembelajaran di kelas agar masalah tersebut dapat dipecahkan. Kemudian melakukan publikasi ilmiah, menyebarluaskan pemikiran atau gagasan dalam bentuk ulasan ilmiah melalui berbagai media. Yang terakhir adalah berbagi praktik baik, berbagi pengalaman dengan rekan sejawat di sekolah maupun di luar sekolah terkait aktivitas pembelajaran di kelas maupun yang berkaitan dengan pengembangan sekolah. Berikutnya, aktivitas yang menggambarkan nilai reflektif antara lain melakukan refleksi diri, memahami kekurangan dan kelebihan diri dalam menjalankan peran sebagai seorang guru yang mana berkaitan dengan pembelajaran di kelas maupun aktivitas di sekolah secara umum. Kemudian melakukan refleksi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, berperan aktif dalam memberdayakan rekan sejawat maupun kepala sekolah dalam merefleksikan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Berikutnya, melakukan refleksi dengan wali murid, berperan aktif dalam memberdayakan wali murid untuk melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran baik di sekolah maupun di rumah. Kemudian melakukan refleksi dengan murid, melibatkan murid dalam melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Selanjutnya, menyusun rencana tindak lanjut hasil refleksi. Data yang didapatkan dari kegiatan refleksi dijadikan landasan dalam membuat rencana tindak lanjut agar program-program pendidikan dan pengajaran yang telah direncanakan dapat berkelanjutan. Nilai berikutnya adalah kolaboratif. Aktivitas yang menggambarkan nilai kolaboratif antara lain melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat, saling memberikan umpan balik terhadap praktik pembelajaran, melakukan dialog akademik, percakapan profesional, merencanakan tindak lanjut yang strategis, dan berdiskusi teknis terkait peningkatan kualitas pembelajaran. Kolaborasi ini dilakukan dengan rekan sejawat di sekolah maupun pada komunitas guru. Melakukan kolaborasi dengan wali murid, secara berkesinambungan berinteraksi dengan wali murid baik secara personal maupun secara kolektif untuk bersinergi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Berkolaborasi dengan murid, melibatkan murid dalam setiap proses pembelajaran guna menumbuhkan dan mengembangkan kepercayaan diri dalam memberikan ide atau gagasan, serta rasa memiliki terhadap setiap kesepakatan-kesepakatan. Dan yang terakhir adalah melakukan kolaborasi dengan stakeholder terkait, melibatkan berbagai pihak yang berkaitan dengan pendidikan guna terciptanya lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, menyenangkan, menantang, dan relevan terhadap murid. Yang terakhir adalah nilai inovatif. Aktivitas guru penggerak yang menggambarkan nilai inovatif antara lain membuat media pembelajaran inovatif, memanfaatkan sumber daya yang tersedia sebagai media pembelajaran yang menggugah motivasi dan minat belajar murid, baik itu media pembelajaran konvensional maupun yang berbasis digital. Kemudian membuat icebreaker untuk pembelajaran di kelas, menghilangkan rasa jenuh ketika belajar dengan menghadirkan icebreaker di kelas agar murid kembali semangat dan fokus untuk belajar. Kemudian melakukan field trip, menunjang pengetahuan murid melalui pembelajaran di luar kelas dengan mendatangi berbagai destinasi yang telah ditentukan, seperti instansi pemerintah, museum, dunia usaha, dan lain-lain. Kemudian melakukan pembelajaran berbasis proyek, memberikan pengalaman belajar yang bermakna dengan pembelajaran berbasis proyek. Selanjutnya, membuat video pembelajaran di channel YouTube, memberikan kemudahan akses sumber belajar kepada murid. Kemudian memanfaatkan Learning Management System. Learning Management System seperti Google Classroom untuk memfasilitasi murid dalam pembelajaran jarak jauh. Dan yang terakhir adalah menggunakan berbagai sumber belajar. Sumber belajar bukan hanya guru,
namun segala hal yang dapat menambah pemahaman dan ilmu, seperti halnya lingkungan sekitar maupun sumber belajar digital yang harus dimanfaatkan secara optimal. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam Guru Penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.